warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di geografi, masih materi tentang KD 3.2, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di dunia, maka hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora di Indonesia. Masih ingat persebaran flora dan fauna ini dipengaruhi oleh faktor apa saja? Ya, yaitu faktor klimatik, edafik, relief, dan biotik. Klimatik adalah iklim. Iklim di sini sangat mempengaruhi persebaran flora. Maka untuk mempelajari persebaran flora di Indonesia, mari kita pelajari pembagian iklim di Indonesia. Berdasarkan iklim Köppen, Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah iklim. Sebelumnya masih ingat ya, iklim Köppen itu apa saja? Itu pelajaran kelas 10 semester 2. Iklim Köppen itu terdiri dari 5, yaitu iklim A, iklim B, iklim C, D, dan E. Iklim A itu iklim tropis, iklim B gurun atau kering, iklim C itu iklim sedang, D iklim dingin, E iklim salju abadi. Karena di Indonesia merupakan daerah yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia menurut iklim Köppen itu termasuk iklim A. Iklim A dibagi lagi, Indonesia ada 3 iklim A, yaitu AF, AM, dan AW. Wilayahnya, pembagian iklim bagaimana? Mari kita lihat untuk peta Indonesianya. Nah, iklim AF itu di Indonesia di wilayah Sumatera, Kalimantan, wilayah Sulawesi, dan wilayah Papua. Wilayah ini kenapa disebut iklim AF? Karena wilayah ini terletak di lalui garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa yaitu garis 0 derajat lintang. Sehingga karena tidak lalui garis khatulistiwa, di sini ada hujan sentital atau hujan tropis. Hujan tropis itu apa? Masih ingat pelajaran kelas 10 lagi? Hujan tropis itu apa? Hujan tropis itu adalah hujan yang terjadi di daerah tropis, biasanya pada sore hari. Karena pada siang hari daerah tropis itu mengalami pemanasan. Udara panas itu renggang, akan tertekan oleh udara yang dingin, yang lebih rapat, sehingga daerah tropis pada siang hari, tropis panas, subtropis dingin, udara dari subtropis utara dan selatan berkumpul menuju ke daerah tropis. Setelah bertemu di tengah-tengah daerah tropis, maka dia akan naik udaranya. Naiknya udara ini dia akan membawa uap air. Uap air lama-lama tertimbun di atas dan menjadi awan. Pada sore hari, awannya akan jenuh. Biasanya akan terjadi hujan di sore hari. Sehingga daerah tropis ini hujannya sepanjang tahun. Karena sepanjang tahun juga daerah tropis disinari oleh matahari. Nah, ciri-cirinya apa ya daerah ini untuk iklim AF? Ciri-cirinya suhu tinggi, curah hujan tinggi. Curah hujan dan suhu tinggi itu adalah syarat untuk tanaman bagus sekali untuk tumbuh. Sehingga di sini banyak berbagai jenis tanaman tumbuh yang disebut dengan heterogen atau beraneka jenis tanaman. Ada tanaman yang besar-besar sampai menjulang tinggi dan daunnya lebar-lebar sampai menutupi, rimbun menutupi tanah yang ada di bawah.
bawahnya yang disebut dengan kanopi. Daun-daun yang rimbun tadi menutupi bawahnya itu disebut pohon yang berkanopi. Ada juga jenis pohon lain yang merambat, contohnya rotan. Kemudian ada lagi yaitu pohon yang menempel juga banyak di situ. Contohnya anggrek, paku-pakuan. Kemudian lumut juga sering menempel pada bawah-bawah pohon yang rindang tadi. Nah, daerah yang pertama yaitu iklim AF, hutan hujan tropis. Sekarang paling bagus untuk apa daerah seperti itu? Paling bagus untuk kehutanan. Maka daerah yang dilalui garis khatulistiwa yang termasuk hutan hujan tropis tadi paling bagus untuk kehutanan daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sampai saat ini memang sebagian besar masih berupa hutan. Sekarang untuk wilayah yang kedua, pembagian yang kedua yaitu iklim hutan musim tropis. Hutan musim tropis ada di daerah Jawa. Kenapa daerah Jawa? Karena Jawa itu tidak dilalui garis khatulistiwa sehingga hujan musim tropis sudah tidak terjadi lagi atau jarang. Di Jawa mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada saat musim penghujan, hujannya banyak, ketika musim kemarau tidak ada hujan. Kenapa bisa demikian? Tadi di daerah khatulistiwa hujan sepanjang tahun, di Jawa ternyata cuma setengah tahun saja hujannya. Karena di daerah Jawa hujan senital atau hujan tropis sudah tidak mempengaruhi Jawa, tapi dia dipengaruhi oleh hujan dari angin muson. Angin muson barat yang membawa banyak air karena sumbernya dari samudra yang sangat besar asal anginnya. Kemudian setengah tahun lagi itu terjadinya angin muson timur, ya, karena dia melalui daerah yang berupa daratan yang luas. Kalau daerah Jawa itu paling bagus untuk pertanian. Setengah tahun untuk padi pada saat musim penghujan, setengah tahun bagus untuk tanaman palawija karena tidak banyak membutuhkan air. Kemudian paling bagus untuk pertanian, dan satu lagi pohon yang spesial di sini yaitu pohon jati yang meranggas atau menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu iklim sabana stepa atau AW. AW ada di mana? Di daerah Nusa Tenggara. Kenapa Nusa Tenggara iklimnya AW? Karena di sana sudah tidak banyak air lagi. Yang pertama tadi hujan tropis sudah tidak kebagian lagi karena jauh dari lintang 0 derajat, dan dia tidak kebagian juga dari angin muson barat. Karena pada saat angin muson barat membawa air arahnya dari barat, sehingga bagian wilayah barat Indonesia banyak hujannya. Jawa Barat paling banyak hujannya, Jawa Tengah lebih sedikit, Jawa Timur lebih sedikit lagi. Nah, sampai Nusa Tenggara sudah sangat sedikit sekali, sehingga karena curah hujannya sangat sedikit, maka di sana yang bisa tumbuh hanya rumput. Rumput yang sangat luas disebut dengan sabana dan stepa. Kemudian paling bagus untuk apa? Paling bagus untuk peternakan, karena peternakan membutuhkan rumput untuk
makan. Nah, demikian penjelasan tentang iklim Köppen yang menyebabkan persebaran flora yang ada di Indonesia. Bu Santi ulang sebentar. Untuk persebaran flora di Indonesia ada hutan hujan tropis, yaitu daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang dilalui daerah garis khatulistiwa yang pohonnya sangat beraneka ragam jenis, disebut hutan hujan tropis atau iklim AF oleh Köppen. Yang kedua yaitu daerah hutan musim tropis atau AM, wilayahnya Jawa, Madura, Bali, yang mengalami 2 musim, paling bagus untuk peternakan. Untuk yang ketiga yaitu daerah Sabana Stepa atau AW, wilayahnya Nusa Tenggara, yang daerahnya sangat kering sehingga hanya padang rumput yang bisa hidup dan paling bagus untuk peternakan. Demikian dari saya. Ketemu lagi besok, kita akan melanjutkan persebaran fauna di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.